Hampir serempak mereka terperangah begitu mendengar penjelasan dari Bu Rahman. Ketiga pemuda itu pun saling beradu pandang dan hanyut dalam pikirannya masing-masing. "Pocong!" desis Raka. Wanita itu menatap ke arah Raka. Iya, berkali-kali Melisa mengigau dan menyebutkan nama itu. Tapi sebelum dia tante bawa ke rumah sakit sempat mengucapkan andong pocong. Mereka bertiga langsung terhenyak begitu mendengar dua bait kata yang terakhir. Sejak itu, badan Melisa semakin lemah, raut wajahnya semakin pucat. Tante dan Om seketika panik dan membawanya ke rumah sakit. Kalian tebak apa kata dokter? Apa, Tante? Tanya Raka penasaran. Semua hasil lab Melisa negatif. Dokter pun kebingungan mendiagnosanya karena ciri-ciri Melisa seperti anak kurang gizi. Mereka tertegun mendengar penjelasan dari Bu Rahman. Sekarang bagaimana keadaan Melisa? Tanya Angga. Sewaktu Melisa menjerit dan berteriak histeris, dia tarik kedua tangannya untuk menutupi wajah. Jarum infus sampai terlepas dan darah muntah di sebagian wajah, pakaian. Tiba-tiba ada seorang cleaning service yang mendekati kami. Awalnya kami nggak percaya sama orang itu, tapi air yang dia berikan bisa membuat Melisa tertidur. Bu Rahman menghentikan kalimatnya. Dia berjalan mendekati ranjang Melisa dan melongok ke arahnya. Setelah melihat Melisa Maes tertidur, dia kembali mendekati mereka. Sekarang Om bersama Bapak itu. Lanjut Bu Rahman. Oh, kau orang pintar? Tanya Raditya. Iya, Tante juga masih belum tahu sepenuhnya cerita Om. Yang jelas mereka sekarang membuang sesuatu. Lanjut wanita itu lagi. Sesuatu Tante? Tanya Raditya penasaran. Tante mau tanya, Melisa habis main dengan kalian? Maaf, iya Tante? Ke rumah saya? Jawab Raka. Apa di tempat kamu lagi santer berita tentang Andong itu? Tanya wanita itu mengejar. Iya, Tante. Sebenarnya sewaktu teman-teman menceritakan soal itu, Tante juga nggak percaya. Tapi setelah melihat kejadian pada Melisa ini, ya harus percaya bahwa mereka ada. Sahutnya. Mereka bertiga hanya bisa terdiam. Seakan larut dengan cerita Bu Rahman. Tiba-tiba, mereka mendengar suara panggilan yang lirih. Ma'a! Mama Aa! Melisa sepertinya terbangun. Ucapnya seraya meninggalkan mereka bertiga. Dari balik jendela kaca, mereka melihat ke arah ranjang Melisa. Coba kamu masuk Raka. Ucap Angga. Aku? Iya, kamu. Kita nyusul kalau diperbolehkan. Sahut Raditya. Raka mendorong pintu kaca itu, pelan. Dia berjalan mendekat. Dari balik tirai, dia menyibaknya sedikit. Kedua matanya melihat wajah Melisa yang masih pucat dan kuyu. Melisa, kamu sudah bangun, Nak? Gadis itu mengangguk, pelan. Bu Rahman terlihat mengusap rambut anaknya. Wanita itu terlihat bisa bernapas lega sekarang. Seorang perawat datang melihat keadaan Melisa. Dia membawa alat pengukur suhu badan dan tensi. Sepertinya sudah nggak demam, Bu. Ucap perawat itu. Alhamdulillah. Kamu minum ya, biar nggak dehidrasi. Sahut Bu Rahman. Iya, Mah. Nanti tunggu dokter datang. Apakah sudah boleh pulang atau belum ya, Bu? Baik, Sus. Terima kasih. Itu siapa, Mah? Tanya Melisa sambil menunjuk ke arah ujung tirai penutup. Wanita itu langsung menoleh ke belakang. Kemudian, dia tersenyum lebar menyuruh Raka mendekat. Teman kamu, Raka. Sahut Bu Rahman. Raka berjalan mendekat. Dia prihatin melihat keadaan Melisa yang terbaring lemah di atas kasur seperti ini. Kamu udah baikan, Mel? Tanya Raka. Sudah, Kak. Tapi masih pusing sama dingin. Sahut Melisa lirih. Kamu istirahat aja dulu. Aku kemari sama Angga dan Raditya. Mel? Ma?
Melisa ingin duduk. Kemudian, Bu Rahman membantunya bangkit perlahan. Dia memberikan beberapa tumpukan bantal dan selimut di belakang badan Melisa yang masih lemah. Mama, tinggal cari makan dulu ya, Mel. Kasihan Dita, tuh sampai tiduran. Ya, Tante, biar kita yang jaga Melisa. Sahut Raka. Bu Rahman pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tak lama setelah itu, Angga dan Raditya sudah berdiri di sebelah Raka. Melisa, kamu udah baik kan? Tanya Angga. Alhamdulillah, kamu lihat aku udah bisa duduk. Sahut Melisa mencoba untuk tersenyum. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Raditya. Sontak pertanyaan itu membuat Raka menepuk bahunya. Jangan kamu berondong pertanyaan dulu, bro. Dia masih lemah. Sergah Raka. Ups, sorry Mel, soalnya super penasaran. Sahut Raditya. Apa kalian gak merasakan hal yang aneh selama di rumah Raka? Tanya Melisa. Pertanyaan itu membuat mereka bertiga saling berpandangan. Saat aku merasa dikejar oleh dia, aku seperti melihat sosok laki-laki lain memandangku. Entah siapa, bayangannya terlalu samar, aku gak bisa melihatnya. Ucap Melisa. Laki-laki? Kamu yakin, Mel? Tanya Raka. Entahlah, tapi aku juga seperti melihat sosok wanita memakai kebaya. Seperti pengantin. Ujar Melisa hampir berteriak. Hiwas, jangan kencang-kencang, Mel. Kau tegur Angga. Tapi aku gak tahu lagi. Saat itu badanku semakin lemah, sepertinya semua energiku habis. Ucap Melisa. Raka saling berpandangan dengan Raditya. Seolah mereka saling bertanya dan larut dalam pikiran mereka masing-masing. Iim. Tiba-tiba terdengar suara berat dari seseorang yang baru datang. Ternyata Pak Rahman sudah berada di ruangan itu bersama seorang laki-laki tua. Melisa, kamu sudah bisa duduk, nak? Tanya Pak Rahman dengan binar bahagia dan senang. Melisa mengangguk. Pak Rahman, saya pulang dulu. Nanti malam masuk kerja lagi soalnya. Ucap Pak Kamto. Terima kasih banyak, Pak. Saya sudah dibantu. Pak Rahman mengantar lelaki tua itu hingga ujung lorong. Kemudian dia berjelana cepat kembali ke ruang UGD. Raka dan temannya yang lain langsung menyalami lelaki itu. Mama kamu kemana, Mel? Tanya Pak Rahman. Mama masih beli makan, Pak. Ini teman-teman Melisa yang nungguin dari tadi. Oh, iya. Kalian juga sudah dengar cerita dari Melisa? Sudah, Om. Sahut Raka. Sebenarnya Om gak percaya soal yang beginian, tapi kenyataannya ada. Melisa, kami pulang dulu. Kalau kamu sudah di rumah kita main lagi. Ucap Raditya. Iya, Dit. Makasih ya. Sahut Melisa lirih. Setelah mereka bertiga keluar dari ruangan itu, Raka seperti merasa ada sesuatu yang aneh. Menurut kalian apa yang dikatakan oleh Melisa itu? Bagaimana? Tanya Raka. Yang mana? Tanya Angga. Tentang bayangan laki-laki dan perempuan? Lanjut Raditya. Raka mengangguk keras. Aneh juga menurutku. Siapa sosok itu? Kenapa hadir di penglihatan Melisa? Tanya Raditya. Itu yang aku pikirkan sedari tadi. Apa ada hubungan dengan Andong Pocong itu? Apa kalian akan membahas dan menyelidiki hal ini? Tanya Angga dengan melotot ke arah mereka. Gak tahu juga sih, tapi aku merasa terganggu. Bro, jika kata Fitri hampir setiap malam diganggu seperti itu, apa aku dan orang-orang di desa sekitar harus ketakutan terus-menerus? Tanya Raka berapi-api. Terus rencana kamu apa? Tanya Raditya. Aku harus mencari seseorang yang mengerti tentang alam astral. Dit, aku harus bisa menguak ada apa sebenarnya di balik rumor nyata tentang Andong Pocong ini.
Mereka tertegun cukup lama mendengar ucapan Raka. Bagi mereka ini adalah hal konyol tapi memang nyata terjadi dan sebagian besar masyarakat mempercayainya. Desa ini terletak di sebelah barat desa tempat Raka tinggal. Suasananya pun tak jauh berbeda, hanya saja beberapa warga masih ada yang mengabaikan rumor tentang andong pocong itu. Mereka bahkan tak mempercayai desas-desus yang beredar. Terlihat 3 orang lelaki muda tengah asyik mengobrol dan mempersiapkan alat pemancingan. Samsul yang paling tua di antara mereka. Laki-laki pelontos itu, dengan usia sekitar 30 tahun, sangat menyukai memancing. Sedangkan temannya yang bernama Syahrul, harus kucing-kucingan saat mencari cara agar bisa keluar rumah. "Cak, nggak apa-apa kita mancing?" tanya Syahrul. "Emangnya kenapa? Apa nggak takut dengan si itu? Katanya bisa terbang loh, Cak," sahut Bambang sembari membungkus pakan ikan. "Ah! Selama kita nggak percaya, yang begituan nggak bakal ada," sahut Samsul. Syahrul dan Bambang saling beradu pandang, mencoba ikut meyakini apa kata Samsul yang lebih tua dari mereka. "Ini mancing di mana, Cak?" "Di desa sebelah aja, di belakang gudang rokok ikannya banyak. Sungainya kan cetek dangkal, Cak." "Emang ada ikannya?" tanya Syahrul meyakinkan. "Wes, aku jamin. Pokoknya top," lanjut Samsul dengan menunjukkan jempolnya. Tepat pukul 10 malam mereka akhirnya berangkat dengan berjalan kaki. Letaknya tak terlalu jauh, hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer. Mereka menyusuri jalan desa yang sangat sepi dan lengang. Hanya temaram lampu emergensi kecil yang mereka bawa. Namun, cahayanya tak mampu menerangi kegelapan malam yang begitu gulita. Rumah-rumah warga sudah tertutup rapat. Hanya desiran angin yang terdengar seolah menyapu jalan dan dedaunan. Gemirisik bunyi daun kering menambah suasana malam itu semakin mencekam. Namun, itu tak menyurutkan niat mereka bertiga menyalurkan hobinya. "Cak, aku kok merinding yo," ucap Syahrul dengan mendekap badannya. "Hus, jangan banyak bicara, ayo cepat jalannya," sahut Bambang. Mereka bertiga mulai menyusuri jalan pematang sawah. Semilir angin berembus menerpa tubuh mereka. Napas mereka terdengar terengah-engah, pelan. Kepulan asap rokok dari bibir mereka bergulung terbang berbaur dengan hembusan angin malam. Samsul berjalan paling depan, berikutnya Syahrul dan kemudian Bambang. Berkali-kali Syahrul menoleh ke belakang. Dia mulai merasa tidak tenang. Napasnya mendengkus keras, hingga terdengar beberapa kali. "Ada apa?" tanya Bambang yang lebih banyak terdiam. Sikapnya lebih tenang dari kedua temannya itu. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di belakang gedung tua bekas pabrik rokok. Mereka bertiga mencari posisi masing-masing. Samsul sibuk mengaitkan umpan ikan pada kailnya, begitu yang lain. Hanya terdengar suara jangkrik yang seolah berlomba menebar kemerduan suaranya. Sentuhan lembut angin malam menimbulkan suara dari daun-daun yang saling bergesekan. Seolah suara mistis dari dunia yang berbeda. Sesekali terdengar suara burung malam yang terbang mengitari angkasa. Srek, srek, srek. Syahrul langsung menoleh ke belakang dan samping kiri kanan. Kedua matanya lekat memandang Bambang yang berada di sebelah kirinya. "Suara apa itu, Bang? Suara apa?" tanya Bambang dengan menoleh ke Syahrul. "Coba dengarkan baik-baik." Tegas Syahrul mulai tegang. Ini pengalaman pertama dia pergi memancing. Walau ibunya melarang, tapi anak itu nekat. Dia tertarik dengan ajakan teman-temannya. "Kamu kalau mau dapat ikan banyak, tuh seperti Cak Samsul. Harus tenang. Coba kamu lihat, dia sudah dapat banyak," sahut Bambang mencoba memberi keyakinan pada temannya. Kali ini, Syahrul mencoba untuk lebih konsentrasi. Tiba-tiba, senar pancingnya bergerak-gerak. Sepertinya ikan besar yang akan dia dapatkan. "Cak, aku dapat ikan!" teriaknya senang.
Hiwes, kamu harus tenang, sahut Bambang. Kemudian pelan-pelan, dia mulai menarik perlahan tali senarnya. Samar terlihat ikan mujair yang sangat besar, menggeliat, seolah berontak dari tangkapan Sahrul. Seketika matanya berbinar melihat ikan besar di hadapannya. Yes, aku dapat besar ini, Cak, sahutnya girang, seolah melupakan ketegangannya akan suara samar yang dia dengar. Kali ini, mereka bertiga terlihat sangat konsentrasi. Tak ada suara perbincangan yang terjadi di antara mereka. Suasana semakin hening. Srek, srek, srek. Sahrul menghentikan gerakan tangannya. Dia terdiam untuk mendengarkan suara samar yang sedari tadi mengganggunya. Sesaat dia memasang telinganya lebar. Namun, suara itu tak terdengar lagi. Tiba-tiba, daun pisang yang terletak tepat di hadapannya bergoyang-goyang. Sahrul lekat memandangnya. Kini dia memicingkan kedua matanya dan mengawasi lebih serius. Bambang yang memperhatikan dan keheranan dengan perilaku temannya itu. Ada apa? Kamu lihat daun pisang itu goyang-goyang nggak? Tanya Sahrul. Bambang mengalihkan pandangannya pada daun yang dimaksud oleh Sahrul. Kemudian, dia mengangguk. Kamu lihat kan? Tanya Sahrul meyakinkan. Biasa itu, Rul. Wong memang malam ini kan siangnya mereka. Wajar toh kalau mereka saat ini melihat kita mancing. Sahut Samsul tanpa dosa. Tapi, Cak, yuk aku tetap takutlah. Protes Sahrul. Sudah, yang penting niat kamu gak ganggu mereka. Mereka gak akan mengganggu kamu. Jadi pemancing yo harus siap kalau ditakuti sama hantu dan sejenisnya. Jelas Samsul. Wah, tahu gini aku nggak ikut, Cak. Ngeri. Hiwes. Jangan ramah, ikannya pada lari. Sentak Bambang. Penjelasan dan ucapan Bambang tak membuatnya tenang, malah semakin panik. Dia mencoba untuk bersikap santai seperti mereka berdua. Namun, dia semakin berhalusinasi. Sahrul mulai merasakan leher bagian belakang seperti ada yang mencengkram kuat. Membuat badannya merinding. Berkali-kali dia mengusap tengkuknya. Kemudian, menggerakkan lehernya berputar-putar. Seolah menghilangkan kekakuan pada tengkuknya. Cak, leherku kok kaku ya? Tanya Sahrul sudah tak kuat. Samsul langsung meletakkan alat pancingnya. Dia mengambil sebuah balsam dari dalam tas selempang. Mengurut perlahan tengkuk Sahrul. Beberapa kali terdengar sendawa dari mulut Sahrul dan perutnya. Sudah, nanti juga hilang. Kamu jangan terlalu tegang, Rul. Bau balsam yang menyengat membuat dadanya terasa lega. Namun, dia merasa mencium bau yang berbeda. Beberapa kali dia mencium ujung jarinya. Baunya nggak sama. Desisnya tak terdengar. Kenapa lagi? Tanya Bambang. Kamu cium bau sesuatu, Bang? Enggak, cuman bau balsam kamu aja. Jawab Bambang. Suara langkah kaki itu terdengar kembali. Kali ini, bukan hanya Sahrul yang mendengarnya, tapi juga Bambang. Srek, srek, srek. Mereka berdua saling berpandangan. Bambang mempercayai apa yang tadi dikatakan oleh Sahrul. Aku mendengarnya, bro. Suara langkah itu kan? Tanya Sahrul melotot. Iya. Bambang menoleh ke arah mereka berdua yang berisik. Dahinya berkerut dengan bibir yang ikut berkerut. Ada apa lagi kalian? Jangan ribut, bisa nggak? Sentak Bambang. Tapi Cak, yang dikatakan Sahrul aku juga mendengarnya. Sahut Bambang tegang. Kalian kalau mau pulang, pulang aja sana. Bentak Samsul marah. Nyali mereka menciut, yang bisa dilakukan hanya menunggu sampai mereka mendapat ikan lebih banyak. Dari kejauhan, daun pisang itu bergoyang kembali. Kali ini, hanya satu daun paling ujung yang bergoyang lebih cepat. Makin lama makin cepat. Sahrul langsung menoleh ke Bambang yang juga melihatnya.
Aroma semerbak bunga mulai menyentuh rongga hidung mereka berdua. "Apa aku bilang?" bisik Sahrul merapat ke Bambang. "Aku lihat seperti seseorang menggoyangkan daun itu dari pangkalnya," ucap Bambang. "Dan bau ini, kamu cium juga?" tanya Sahrul. Bambang tak menjawab. Dia hanya mengangguk. Bau itu semakin kuat menerpa hidung mereka. Bulu kuduk mulai berdiri, seakan sesuatu menyentuh lembut bagian belakang badan Sahrul dan Bambang. Keringat dingin mulai membasahi. Baju mereka berdua terlihat basah, bukan karena air tapi keringat. Bibir Sahrul pun bergetar, pelan. "Cak, apa itu?" tanya Sahrul dengan menunjuk sesuatu di sebelah kiri Samsul. Lelaki itu menoleh sebentar, kemudian melihat ke arah mereka berdua dengan keheranan. "Apa?" tanya Samsul dengan membentak. Kedua lelaki itu terpaku. Kedua pandangannya menjadi nanar seketika. Terdengar lamat-lamat suara kemerincing dari kejauhan. Kerincing, kerincing, kerincing. Sontak membuat mereka berdua makin ketakutan. Sahrul semakin merapat ke badan Bambang yang juga menggigil. "Kau dengar suara itu kan?" tanya Bambang. Sahrul mengangguk. Kemudian, dia berteriak pada Samsul yang masih tak percaya. "Cak, dia datang. Sopo siapa? Dengar suara itu?" bisik Bambang. Kali ini, Samsul mulai merasakan kegelisahan dalam hatinya. Seakan apa yang dikatakan mereka adalah benar. Dia mulai menoleh ke semua arah. Pandangan kedua matanya mengitari ke segala penjuru. Bau menyengat mulai menusuk hidungnya hingga dia terbatuk-batuk. Kali ini dia melihat dari kejauhan sebuah kereta andong berjalan menuju arahnya. Suara tapak kaki kuda makin terdengar jelas. Raut wajah Samsul mulai berubah. Beberapa urat di bagian dahinya terlihat mengeras, hingga menonjol di beberapa tempat. Kedua matanya makin terbelalak. Sudut matanya mulai berair. Dia tak bisa menggerakkan badannya sedikit pun. Hanya bisa mendengar teriakan dari teman-temannya yang mengajak untuk berlari. Suara andong itu makin mendekat. Ringkikan suara kuda terdengar makin nyaring di telinga Samsul. Bola matanya seketika memutih. Seolah lekat memandang hanya di satu tempat. "Cak! Lari, Cak!" teriak Bambang. Mereka semakin panik melihat kondisi Samsul yang berdiri mematung. Bola matanya semakin membulat lebar. Sahrul menghentikan larinya. Dia berbalik arah dan mencoba menarik lengan Samsul yang masih terpaku. "Ayo, Cak! Melayu lari!" teriak Sahrul dengan terus menarik lengannya dengan kuat. Namun, badan Samsul tak bergerak sama sekali. Tarikan kencang dari kedua tangan Sahrul tak bisa menggoyang badannya. "Rul, wes Jarno! Sudah biarkan!" teriak Bambang. "Tapi, masa kita tega biarkan Cak Samsul seperti itu? Mbang, dia bisa mati!" teriak Sahrul. Bambang terus menggeleng. Dia menahan kuat badan Sahrul dan menariknya kencang hingga hampir terjerembab. Mereka terus berlari meninggalkan Samsul yang masih terpaku. Sesekali Sahrul menoleh ke belakang. Dia melihat Samsul berjalan pelan memasuki rawa. "Bang, lihat Cak Samsul berjalan masuk ke dalam rawa-rawa itu!" teriak Sahrul sambil terus berlari mengikuti langkah Bambang. "Kita nggak bisa menolongnya, daripada kita yang mati," sahut Bambang. Napas mereka semakin memburu. Detak jantung berpacu semakin cepat. Mereka berlari sangat kencang, hingga tak berani lagi untuk menoleh ke belakang. Saat berlari di pematang sawah, Bambang merasakan menyenggol badan seseorang. "Bag!" membuat langkahnya terhenti. Dia langsung menoleh ke belakang. "Kenapa?" tanya Sahrul. "Seperti menabrak orang." "Di mana?" "Pas tempat kamu berdiri," sahut Bambang.
Sahrul langsung menggeser tempatnya berdiri, lebih merapat ke badan Bambang. "Ayo, kita pulang," ajak Sahrul. "Semoga Cak Samsul baik-baik saja," sahut Bambang. "Baik gimana? Aku lihat sendiri dia masuk ke dalam rawa-rawa. Kalau tenggelam gimana? Rawa-rawa itu dalamnya cuma sebatas lutut. Gak ada orang mati karena tenggelam di situ," tegas Sahrul. Napas mereka tersengal-sengal. Dari kejauhan mulai terdengar suara masjid. Sepertinya subuh akan segera datang. Mereka berpisah saat berada di pertigaan jalan. Sahrul berlari kecil menuju rumahnya yang tak jauh dari pertigaan itu. Namun, dia merasa seperti ada orang yang mengawasi dari seberang jalan saat dia akan membuka pintu pagar. Sering, bulu kuduknya berdiri. Badannya jadi merinding seketika. Dia mencoba menoleh kembali untuk memastikan siapa yang sedang berdiri itu. Seorang laki-laki pelontos dengan memakai topi, jari tangannya memegang rokok yang masih mengebul. Sahrul seperti mengenali orang itu. Dia membalikkan badan. Tatapannya tertuju pada sosok lelaki itu. Kaosnya terlihat basah, sama dengan celana jeans yang dia kenakan. Telapak kakinya tak menggunakan alas apapun. "Cak Samsul," bisisnya lirih. Dia berusaha mengucek kedua matanya. Benar, dia adalah Samsul yang tadi mereka tinggalkan. Kini, dia sudah berdiri di hadapannya. "Sampean kok cepat sudah sampai sini?" tanya Sahrul. Namun, lelaki itu tak menjawab. Dia terdiam memandang ke arah temannya itu. Hanya kepulan asap rokok menghiasi tempat dia berdiri. "Cak, cepat pulang. Baju sampean basah nanti masuk angin, apalagi wajah sampean pucat gitu." Krit. Pintu rumahnya terbuka perlahan. Seorang wanita tua melihat ke arahnya. "Hei, cepat masuk. Lagian kamu itu ngomong sama siapa?" "Bentar, Bu. Ini masih ada Cak Samsul," sahut Sahrul. "Samsul sopo? Siapa?" tanya wanita itu heran. Dia masih berdiri dan melongok dari balik pintu rumah. "Itu, Bu, Cak Samsul," ujarnya dengan menunjuk. "Hei, kamu itu mau kesambat apa? Di situ nggak ada siapa-siapa," teriak wanita itu kesal. Sesaat kalimat ibunya seakan membuat Sahrul sadar. Kali ini dia mencoba melihat lagi tempat Samsul berdiri. Tak ada seorang pun. Sekujur badannya langsung merinding. Buru-buru dia membuka pagar dan masuk ke dalam rumah. "Kamu itu kalau dibilangin orang tuaku nggak percaya," ujar wanita itu dengan terus memukul lengan anaknya. "Cepat mandi sana," teriak wanita itu. Sahrul masih merinding. Dia merasa ada sesuatu yang telah terjadi dengan Samsul. Pasti tadi bukan dia, tapi kenapa dia mirip dengan Cak Samsul? Keesokan pagi, warga desa itu ribut. Beberapa orang berduyun-duyun mendatangi rumah Samsul. "Sahrul, bangun!" teriak ibunya geram. "Apa sih, Bu?" Sahrul ngantuk. "Hei, kamu tadi malam mancing sama Samsul enggak?" "Iya," jawabnya lirih. "Tuh kamu dicari polisi," teriak ibunya makin kesal. "Hah? Kenapa, Bu? Samsul mati." "Hah?" teriak Sahrul seakan tak percaya dengan pendengarannya. Buru-buru dia terbangun dan beranjak dari tempat tidurnya. Bergegas dia keluar rumah dan berlari ke rumah Samsul yang hanya berjarak 5 rumah. Para warga sudah memadati rumah itu. Badannya masih terbujur kaku. Seorang petani menemukannya terjerembab dengan wajah masuk ke dalam rawa-rawa. Deg! Jantungnya mulai berdegup sangat kencang. Seorang perangkat desa mendekatinya. "Sahrul, kamu siap-siap ya?" kata Pak Carik. "Ada apa, Pak?" tanya Sahrul keheranan. "Pihak kepolisian meminta keterangan dari kalian. Kamu sama Bambang?"
Sahutnya. Sahrul beringsut mundur. Dia membalikkan badan dan pulang ke rumah. Apa ibu bilang? Kalau sudah begini jadi masalah kan? Bentak wanita itu. Sahrul mau mandi, Bu. Terus ke kantor polisi. Ucapnya tak gentar. Wanita tua itu nampak panik. Kejadian yang menimpa Samsul pasti menyeret anaknya. Ibu tenang saja. Pelakunya bukan aku, juga bukan Bambang. Teriaknya dari dalam kamar mandi. Lah, tapi sopo? Andong pocong itu. Teriaknya. Wanita itu langsung menutup mulutnya yang ternganga lebar. Dia tak bertanya-tanya lagi. Sorot matanya terpancar sinar ketakutan. Apa kamu melihat makhluk itu? Enggak, tapi aku dengar semua yang diceritakan sama orang-orang itu. Bu, nyata nggak pakai bohong. Sahutnya.